Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Bersyukur kita telah memasuki minggu-minggu masa Adventus, di mana masa-masa ini adalah suatu periode di mana kita sebagai orang Kristen menyiapkan diri untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus yang jatuh pada hari Natal. Masa Adventus juga disebut sebagai masa persiapan Natal atau masa pranatal. Masa Adventus dihitung mundur sebanyak 4 hari minggu mulai tanggal 25 Desember. Totalnya ada 4 hari minggu Adventus sebelum hari Natal. Kata Adventus juga berasal dari bahasa Latin yang artinya kedatangan. Kata ini mengingatkan kita semua akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini untuk melaksanakan misi dari Bapanya, yaitu menebus orang-orang berdosa. Selamat memasuki masa Adventus. Mari siapkan diri kita untuk menyambut kelahiran Sang Juru Selamat dan kedatangannya yang kedua kalinya. Selamat beribadah. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Minggu Advent yang pertama ini ditandai dengan penyalaan sebatang lilin ungu, yaitu lilin pengharapan, sebagai ekspresi kita menantikan dan menyambut kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Nabi Yesaya di dalam Roma 15 ayat 12 berkata, "Taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan." Nabi Yesaya menanti dalam pengharapan akan kedatangan Mesias. Dan bagi kita di zaman ini, hal ini mengingatkan kita akan pengharapan yang pasti bahwa Kristus Sang Raja akan datang yang kedua kalinya. Kita bersyukur di Minggu Advent yang pertama ini, Allah mengundang setiap kita kembali untuk datang dan berkumpul di dalam persekutuan bersama Allah di dalam hadirat-Nya. Mari kita meresponi panggilan ini dengan sikap hati penuh syukur. Persiapkanlah hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam ibadah ini. Jemaat dipersilakan untuk berdiri, kita masuk di dalam saat teduh. Ibadah Minggu Advent yang pertama ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita akan membaca bacaan bertanggapan dari Adventus pertama dari buku KPPK kita nomor 62. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan.
Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kepada Allah yang telah begitu mengasihi kita, dengan mengutus anaknya yang dikasihinya, ke tengah dunia yang gelap ini. Mari kita mengangkat suara dan hati kita, mengagungkan kebesaran kasih-Nya atas kita, manusia yang berdosa. Mari dengan hati penuh syukur kita memuji dan menyembah Tuhan, karena Dia layak, Dia suci, dan Dialah Yesus Tuhan dan Raja kita. Yesus Raja Damai. Katakan Yesus, Yesus, Engkau Yesus, Kau Raja, Kau Tuhan, Engkau Yesus, Yesus, Engkau Yesus, Kau Raja, Kau Tuhan, ku sembah Ya Tuhan,
Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, sungguh dan benar bahwa Engkaulah Tuhan dan Raja kami yang hidup. Engkau suci, Engkau kudus. Kami bersyukur ya Tuhan, bahwa ada satu kepastian dan harapan di dalam karya-Mu yang sempurna, yang telah Kau limpahkan di dalam kehidupan kami, manusia yang berdosa ini. Kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan, sehingga kami dapat memasuki minggu Advent yang pertama ini. Kami menyambut dan memaknainya dengan segenap hati dan jiwa raga kami. Engkau turun dari surga, lahir menjadi juru selamat penebus kami. Ya Tuhan, kami menyadari kehidupan kami belum dapat menyenangkan hati-Mu. Kami menyadari kami manusia yang lemah dan rapuh, ya Tuhan. Sehingga banyak kali kami telah mendukakan sesama dan hati-Mu, ya Tuhan. Baik melalui tutur kata kami, perbuatan kami, bahkan hati dan pikiran kami yang jahat. Kasihanilah dan ampunilah kami, ya Tuhan. Sucikan hidup kami. Kami berterima kasih, kami bersyukur Engkau melayakkan kami untuk menjadi anak-anak-Mu, ya Tuhan. Dan kiranya Roh Kudus, tuntunlah jalan hidup kami akan setiap kami yang tak berdaya ini, supaya hidup kami boleh selalu berpegang kepada kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk undangan bersekutu bersama dengan Engkau, untuk menikmati hadirat Tuhan bersama dengan saudara seiman kami. Kami memohon kasih karunia-Mu untuk hadir di tengah-tengah ibadah kami ini. Sertailah kami, sehingga sungguh hati dan pikiran kami hanya fokus dan tertuju untuk memuji dan menyembah Tuhan melalui setiap pujian dan penyembahan kami. Biarlah kami menggunakan waktu-waktu dan kesempatan ini untuk berjumpa dan menikmati kasih Tuhan. Dan siapkanlah hati kami untuk boleh mengerti dan melakukan kehendak-Mu, ya Tuhan. Kami serahkan keseluruhan jalannya ibadah kami ini ke dalam tangan kasih-Mu, ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kepada setiap orang yang telah mengakui dosanya dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti tertulis di dalam kitab Mazmur 24 ayat 4-5, yang berkata demikian. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Serta dengarlah petunjuk hidup baru yang akan menuntun kita memasuki masa-masa Adventus yang terdapat di dalam kitab Yeskiel pasal 18 ayat 30 yang berkata, oleh karena itu, aku akan menghukum kamu masing-masing menurut tindakannya, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan Allah. Bertobatlah dan berpalinglah dari segala durhakamu, supaya itu jangan bagimu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Kiranya Roh Kudus akan menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia ini. Amin. Jemaat yang kasih Tuhan, nyanyian him dari KPPK 86 dalam keempat bait lagunya ini menyebutkan bahwa Yesus adalah Immanuel, Yesus adalah terang fajar, Yesus adalah Raja mulia, dan Yesus adalah pengharapan. Sebutan nama-nama Yesus yang begitu indah, yang hendak menunjukkan bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat yang dapat memberikan keselamatan kepada dunia yang gelap dan yang berdosa ini.
Mari bersama kita bersorak menyambut Sang Immanuel dengan penuh sukacita. KPPK 86, oh datanglah Immanuel. Jemaat yang terkasih, di hadapan Tuhan pengharapan kita, mari bersama dengan gereja Tuhan dari segala abad dan tempat di muka bumi ini, dengan segenap hati dan mulut kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Mari saudara-saudara sama-sama kita bersatu dalam doa. Tuhan, pada hari ini kami mengucap syukur untuk ibadah yang boleh sama-sama berlangsung baik onsite maupun online. Kami bersyukur Tuhan bahwa dalam 1 minggu ini Tuhan, Engkau boleh menyertai segala kegiatan kami, baik dalam keseharian kami di rumah, dalam pekerjaan, bahkan dalam juga kegiatan kami di gereja. Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk setiap komisi-komisi yang ada di gereja kami saat ini Tuhan. Komisi remaja, komisi wanita, juga bahkan sekolah minggu yang ada Tuhan. Tuhan tolong berkatilah, mampukanlah dan juga Tuhan yang tolong membekali, mempersiapkan setiap pelayan-pelayan Tuhan yang melayani di setiap komisi ini, supaya boleh menjadi berkat bagi setiap kami yang menghadirinya. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, biarlah semangat untuk terus bersekutu, semangat untuk terus berkomunitas, semangat untuk terus bersatu, berdoa, beribadah, boleh terus Tuhan tanamkan kepada hati setiap kami. Kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, biarlah Tuhan yang boleh memimpin setiap komisi yang ada di gereja kami ini Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk setiap persiapan yang sedang disiapkan oleh setiap kami semua dalam menyambut kedatangan Tuhan pada Natal nanti. Biarlah Tuhan yang boleh memimpin segala persiapan, bahkan mungkin latihan untuk setiap koordinasi, mungkin juga setiap rekaman yang perlu dilakukan. Kiranya Tuhan yang boleh berkenan dan Tuhan yang boleh memimpin segala sesuatunya, persiapan kami dalam menyambut kedatangan Tuhan di Natal ini Tuhan. Supaya semuanya itu boleh berkenan di hati Tuhan. Dan kami juga berdoa secara khusus untuk ibadah Natal yang nanti akan dilaksanakan dalam masa PPKM Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang boleh memberkati berjalannya ibadah pada hari H di tanggal 25 dan juga mungkin ibadah hari Minggu tanggal 26. Biarlah Tuhan yang boleh memberkati segala sesuatunya supaya segala sesuatunya berjalan dengan baik. Terutama dalam masa PPKM ini Tuhan. Supaya ibadah boleh berjalan dengan baik, juga keamanan juga boleh terjaga dan juga protokol kesehatan juga boleh tetap kami jalankan dengan baik Tuhan. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan secara khusus di akhir tahun ini Tuhan. Kami tahu mungkin banyak dari kami juga banyak dari orang-orang rakyat Indonesia juga yang mulai jenuh dan mereka memilih untuk liburan. Tuhan, kami berdoa supaya di masa-masa liburan akhir tahun dan Natal ini Tuhan, kami berdoa Tuhan, belas kasihan Tuhan dicurahkan bagi negara kami. Supaya jangan sampai ada gelombang ketiga lagi Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan yang boleh memberikan hikmat bagi pemerintah kami. Kami berdoa untuk masa PPKM yang akan berlangsung tanggal 24 Desember sampai tanggal 2 Januari ini Tuhan. Supaya benar-benar dalam masa liburan ini Tuhan, rakyat kami pun, rakyat Indonesia pun boleh menjaga diri mereka dengan baik Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Berbelas kasihanlah kepada bangsa kami. Tuntunlah bangsa kami. Tuhan tolong lindungilah bangsa kami. Kami juga berdoa dalam masa musim hujan ini Tuhan. Ada banyak kota-kota yang akhirnya terkena banjir. Bahkan sampai banjir bandang yang besar melanda rumah mereka, membuat kerugian Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan dalam bulan-bulan, minggu-minggu ke depan Tuhan. Dalam masa musim hujan ini Tuhan tolong berbelas kasihanlah kepada daerah-daerah yang rawan banjir Tuhan. Lindungilah dan berikanlah hikmat bagi pemerintah daerah supaya mereka boleh sigap menyikapi bencana banjir ini Tuhan. Yang dalam beberapa
minggu ke depan masih terus akan hujan Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkatilah juga setiap jemaat kami yang hadir pada hari ini di ruang ibadah maupun setiap kami yang ada di rumah masing-masing. Untuk setiap jemaat yang sudah lanjut usia, biarlah Tuhan yang boleh memberikan kesehatan, sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan. Mungkin juga untuk setiap jemaat yang sedang bergumul Tuhan dengan masalah pribadi mereka, dengan masalah keuangan, dengan masalah keluarga. Tuhan, biarlah Tuhan yang boleh hadir di tengah permasalahan dan juga segala pergumulan mereka. Dan biarlah mereka boleh melewati pergumulan mereka bersama dengan Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk setiap jemaat yang mungkin saat ini sedang sakit. Biar Tuhan yang boleh melawat, Tuhan yang boleh memberkati, Tuhan yang boleh menyembuhkan sakit penyakit mereka. Terima kasih ya Bapak, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Berkatilah setiap jemaat, setiap orang-orang yang saat ini sedang beribadah, yang saat ini berdoa kepada Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Berkatilah kegiatan kami pada hari ini dan juga dalam minggu depan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, masa Advent merupakan tempat dan waktu untuk menyerahkan diri kita kepada Tuhan sebagai cara kita menyambut kedatangannya. Saat ini, mari kita dengarkan dan perhatikan kehendak Tuhan atas hidup kita melalui kebenaran firman-Nya demi kemuliaan nama-Nya. Ku ingin mendengar suara-Mu. Perhatikan kehendak-Mu padaku. Ku mau turut selalu dalam rencana-Mu Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Ku ingin mendengar suara-Mu Tuhan, ku sadar diciptakan untuk rencana-Mu yang mulia. Ku serahkan hidupku padamu, Yesus Rajaku, dan ku perhatikan kehendak-Mu padaku. Pemberitaan firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh hamba-Nya yang setia, penginjil Hana Yuliana. Waktu dan tempat kami persilakan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara kasih oleh Tuhan. Mari sama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami menyerahkan waktu kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan boleh memimpin setiap kami semua
yang ada di rumah kami masing-masing. Meskipun kami tahu Tuhan di tengah segala keterbatasan saat ini, kami tidak bisa berkumpul di satu ruangan untuk bersekutu. Namun biarlah Tuhan, kami percaya bahwa dimanapun kami berada, firman Tuhan boleh melawat, boleh menjangkau setiap kami. Terima kasih ya Bapa, pakailah waktu ini supaya kami boleh mendengarkan satu kabar sukacita yang Engkau beritakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya saudara, tidak terasa ya, hari ini kita sudah memasuki minggu Advent yang pertama ya. Rasanya baru kemarin kita masuk tahun 2021, ini sudah di penghujung tahun 2021 ya. Saudara-saudara, hari ini kita akan membahas ya dengan tema Advent. Judulnya Persiapkan Diri untuk Tuhan ya. Persiapkan diri untuk Tuhan yang terambil dari Lukas pasal yang ketiga. Lukas pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Lukas pasal 3 ayat 1 sampai yang ke-6 saya akan bacakan bagi kita semua. Yohanes Pembaptis. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berikan dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang melihat keselamatan yang dari Tuhan. Saudara, biasanya orang-orang itu tentu lebih senang kalau kita mendengar kabar baik ya, kabar sukacita ya, dibandingkan kabar yang membawa duka cita ya. Kita tuh nggak terlalu senang kabar-kabar yang membuat kita itu sedih, khawatir gitu. Kita pengennya kabar yang membuat kita senang, bahagia ya. Wah, surprise ini ya. Nah saudara, beberapa waktu belakangan ada satu serial TV ya, yang judulnya itu Hellbound ya. Ini cukup menarik buat saya karena serial TV ini ya, serial TV ini ada beberapa episode gitu ya. Menceritakan, ini fiktif ya, ini menceritakan ada orang-orang ya yang mendapatkan pengumuman. Jadi mereka mengalami satu pengalaman supranatural gitu ya. Tadinya mereka beraktivitas seperti biasa gitu ya, mungkin lagi beli kopi gitu ya, minum kopi gitu ya, terus atau misalnya lagi kerja, atau misalnya lagi di jalan, lagi di dalam mobil, lagi menyetir ya. Tiba-tiba mereka mengalami satu peristiwa supranatural, tiba-tiba dia seperti ngelihat ada kayak mungkin bisa dibilang seperti bayangan gitu ya, makhluk muka gitu ya, yang mengatakan satu pengumuman yang mengejutkan ya. Tapi sayangnya ini bukan kabar mengejutkan yang baik, bukan. Ini benar-benar orang-orang itu terkejut karena kabar yang mereka dengar itu sangat-sangat buruk ya. Apa pengumumannya? Mereka mendapatkan pengumuman ya, jadi si bayangan muka makhluk, saya juga nggak tahu itu kayaknya bukan orang tapi makhluk, nggak tahu makhluk apa. Kalau mereka akan masuk neraka ya. Jadi mereka lagi nyetir misalnya, tiba-tiba mengalami peristiwa supranatural, muncul bayangan di depan mereka dan bayangan itu mengatakan, "Hey, misalnya Hana Yuliana, dalam 4 hari lagi pukul 11 malam misalnya ya, kamu akan dibawa ke neraka." Wah, itu kan
berita yang mengejutkan, tapi orang nggak mau gitu ya terima berita ini ya. Nah, mereka dikasih tahu kapan tepatnya mereka itu akan dibawa ke neraka. Dan dalam serial TV itu ketika misalnya udah pas waktunya ya, tepat gitu ya, misalnya 4 hari tengah malam gitu ya. Nah terus tiba-tiba ada makhluk entah dari mana muncul menyerang dan menyeret orang yang mendapatkan pengumuman itu ke neraka. Jadi mereka dipukulin gitu ya, disiksa sama 3 makhluk yang besar hitam gitu ya. Dan di akhir setelah mereka sudah disiksa, mungkin sudah babak belur, sudah sakit badannya ya, mereka itu kayak dihanguskan gitu ya. Ada satu cahaya putih yang sangat-sangat mengkilat dan menghanguskan mereka sampai tersisa cuman tulang doang, tulangnya hangus, sampai tulang pun hangus itu ya. Saudara, bayangkan ketika saya nonton film ini ya, saya membayangkan bagaimana ya perasaan orang-orang yang mendapatkan decree tersebut ya, mendapatkan pengumuman, keputusan tersebut ya. Tiba-tiba mereka lagi ngelakuin aktivitas seperti biasa dan mereka mendapatkan pengumuman itu ya. Apa yang mereka rasakan dalam masa penantian tersebut. Ternyata saudara dalam serial TV tersebut, orang-orang yang mendapatkan pengumuman itu cukup banyak responnya mereka ya. Mereka berespon cukup beragam. Ada yang berespon dalam masa penantian hingga akhirnya terjadi itu ya, dibawa ke neraka itu ya. Ada mereka yang akhirnya berusaha kabur. Ya. Kabur supaya jangan-jangan kalau misalnya mereka terus kabur, mereka nggak diketahui gitu ya keadaannya atau tinggal di mana, makhluk-makhluk itu nggak akan datang. Tapi ternyata enggak. Tetap makhluknya bisa tahu dia ada di mana, sembunyi di mana, dan misalnya ya tepat jam 7 malam gitu akan dijemput ke neraka. Benar jam 7 malam gitu ya. Ada juga orang-orang yang berusaha untuk melakukan kebaikan. Jadi saudara, ketika fenomena ini dalam cerita tersebut ya, fenomena ini cukup sering terjadi dan orang-orang mulai banyak tahu ya tentang fenomena ini ya, dibawakan neraka ini ya. Orang-orang pada saat itu di film itu, mereka mengira kalau ini nih orang-orang yang mendapatkan keputusan kalau mereka akan dibawakan neraka itu adalah orang-orang pendosa. Jadi mereka itu orang-orang yang layak untuk dihukum, untuk masuk ke neraka itu orang-orang yang layak gitu ya. Jadi saudara, makanya ada orang-orang yang berespon dengan cara mereka berusaha dalam masa penantian itu mereka melakukan yang baik. Ya, berusaha melakukan yang baik, berusaha untuk pikir, aduh salah saya apa, dosa saya apa. Mereka berusaha untuk mengakui kesalahan mereka dalam pikiran, duh semoga bisa diampuni gitu ya. Tidak terjadi ini dibawa ke neraka. Tapi ternyata saudara, mau yang kabur, mau yang mengakui kesalahan, berbuat baik, sama-sama akhirnya tetap dibawa ke neraka oleh makhluk, 3 makhluk besar hitam itu ya. Nah saudara, saya jadi teringat ya ketika nonton film itu ya. Sebenarnya saat ini kita juga ada dalam masa penantian ya. Sebenarnya dalam sejarah manusia, kita itu menanti ya, kita selalu menanti. Dari zaman kapan? Dari zaman waktu pas di perjanjian lama, perjanjian baru, sampai sekarang kita pun sebenarnya kita menanti ya. Dan dalam masa penantian ini saya bertanya-tanya ya, apa yang kita itu lakukan ya. Penantian apa tentunya yang kita nanti saat ini? Iya, penantian tentang Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya ya. Sampai saat ini pun kita menanti. Tapi mungkin saya pikir ada orang yang menanti dengan akhirnya, alah kapanlah datang gitu ya. Gak datang-datang lama, ini kayaknya bohong gitu. Akhirnya mereka hidup sesuka hati mereka. Tapi ada juga orang yang akhirnya menanti dengan sangat gitu ya, tetap
berusaha untuk hidup serupa dengan Tuhan gitu ya. Nah saudara-saudara, hari ini kita juga akan membahas tentang tema tadi ya, penantian ya, mempersiapkan diri dalam menanti kedatangan Tuhan. Saudara, kalau kita saat ini menanti kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, bagaimana dengan Israel saat itu ya? Saudara, Israel juga ternyata dalam perikop yang tadi kita sudah bahas ya, mereka juga mendapatkan satu kabar. Kabar untuk mengundang mereka bertobat karena sebentar lagi kerajaan Allah akan datang. Itu satu khotbah yang sangat terkenal dari Yohanes Pembaptis ya. Mereka mengundang orang-orang itu untuk bertobat karena sebentar lagi kerajaan Allah itu akan datang. Yang dimaksud oleh Yohanes Pembaptis itu adalah ya kedatangan Yesus yang pertama ya dalam ke dunia ini ya. Dan nanti kita selanjutnya sampai sekarang juga kita menanti kedatangan Yesus yang kedua. Saudara, memang kenapa? Pertanyaannya adalah memang kenapa disuruh bertobat? Apa yang terjadi dengan Israel pada saat itu ya? Saudara, ternyata waktu zamannya Yohanes Pembaptis ini ya ada ya. Ini Israel pada saat itu mengalami, saya mungkin bisa katakan kemiskinan rohani ya. Keadaan Israel saat itu, Israel itu mengalami kemiskinan rohani. Mereka itu sedang menanti kedatangan Mesias ya. Jadi kan kedatangan Mesias, kedatangan Juru Selamat itu sudah dinubuatkan lama banget dari Perjanjian Lama ya, beratus-ratus tahun ya. Jadi Israel itu sedang dalam masa penantian. Tapi ternyata dalam masa penantian ini ya, Israel ini mengalami kemiskinan rohani yang bisa terlihat dari dua kelompok ya. Jadi kalau kita ngelihat Israel ya, kita bisa lihat secara keseluruhan Israel itu pada saat itu bisa dibagi jadi dua kelompok ya. Kelompok apa yang pertama? Yang pertama adalah kelompok para orang-orang ya, para orang yang legalis ya. Legalis ini maksudnya apa ya? Mereka adalah kelompok orang yang sangat-sangat mementingkan peraturan ya. Sangat-sangat mementingkan peraturan, harus kayak begini pokoknya ya. Dari zaman dulu gitu ya, harus udah dilakuin. Sekarang juga harus ngelakuin kayak gitu sama ya. Mereka lebih mementingkan peraturan harus dilakukan daripada mengerti esensinya. Maksudnya saya esensi itu adalah kenapa peraturan itu dibuat gitu ya. Jadi setelah kita tahu di Israel itu banyak banget peraturan ya. Dari yang tertulis sampai tidak tertulis sekalipun ya. Maksudnya tertulis tuh maksudnya kayak hukum Taurat itu ya. 10 hukum Allah itu kan benar-benar ada gitu terus kan. Tapi juga sampai ada peraturan-peraturan yang tidak tertulis. Seperti adat istiadatnya Israel. Waktu pas hari Sabat mereka ada puluhan peraturan-peraturan yang harus mereka lakukan di hari Sabat, larangan-larangan yang mereka harus lakukan, yang harus mereka patuhi di hari Sabat ya, itu baru hari Sabat, belum yang lain ya. Kalau kita lihat ya dalam Perjanjian Baru ya, apa aja sih, Hana ya, ini peraturan-peraturannya ya, atau adat istiadat ya yang kira-kira dilakuin. Saudara ingat waktu pas orang Farisi dan ahli Taurat itu mempermasalahkan ya murid-murid Yesus yang kok mereka makan nggak cuci tangan dulu gitu ya. Nah itu salah satu adat istiadat peraturan yang bagi mereka itu penting. Kalau nggak dilakuin, wah berdosa kamu ya. Nah jadi saudara ini ada golongan-golongan sih orang-orang legalis ini yang sangat-sangat mementingkan peraturan ya daripada esensinya ya. Daripada esensinya. Siapa orang-orang ini? Tadi saya sudah kasih contoh ya. Orang-orang ini adalah golongan-golongan orang-orang Farisi ya, ahli-ahli Taurat ya, para imam dan juga ya saudara pemimpin-pemimpin agama gitu ya. Jadi ini orang-orang yang dari cara mereka berpakaian ya, orang tuh udah langsung bisa ngerasa ya, ini orang suci ini ya, ini orang yang rohani ini ya. Mereka adalah orang-orang yang dilihat sangat rohani. Ini orang-orang yang dekat dengan Tuhan ya. Kalau kita mau deket-deket, kalau kita mau berelasi sama Dia, kita juga harus suci gitu ya. Nah, saudara ini adalah kelompok orang yang
sangat menjunjung tinggi peraturan ya. Tapi saudara, satu sisi mereka itu sangat menjunjung tinggi peraturan dan juga perintah-perintah Allah dan adat istiadat dan segala macamnya. Tapi satu sisi mereka juga adalah orang-orang yang dikecam oleh Yesus. Karena apa? Kemunafikan mereka. Itu tadi, mereka cuma pikirin peraturan yang harus dilakuin, tapi nggak ngerti maksud atau esensi dari peraturan itu apa gitu ya. Yang penting lakuin. Kalau kamu nggak ngelakuin, wah kamu berdosa gitu ya. Dan saya udah ngelakuin gitu ya. Misalnya contoh, mereka melakukan peraturan mengasihi sesama manusia. Tapi bagi mereka sesama manusia itu adalah sesama yang sesama tidak berdosa ya. Kalau orang berdosa, enggak. Itu bukan level saya, itu bukan sesama saya. Ya. Nah, jadi saudara dari satu contoh ini aja kita bisa ngelihat mereka melakukan peraturan itu dengan baik ya, menjaga kekudusan diri mereka, tapi sesungguhnya mereka itu tidak menangkap maksud hatinya Tuhan, itu ya. Maksud hatinya Tuhan memberikan perintah itu, ya. Jadi saudara, mereka memang melakukan perintah dan juga ibadah dengan baik, betul, rajin ini orang-orang yang kalau setiap minggu kayaknya kita bakal ngelihat, oh itu duduk di situ terus gitu ya, oh itu tuh susu itu ya betul hari ini datang lagi ya rajin ya. Ini mungkin adalah orang-orang yang ibadah datang rajin, pelayanan gitu ya. Tetapi sesungguhnya apa yang terlihat dari luar itu belum tentu menunjukkan kedekatan mereka yang sesungguhnya dengan Tuhan. Ini para legalis ya. Dan di kelompok lainnya, iya yang sangat-sangat kontras ya dengan para legalis. Ini legalis itu yang kelihatannya dari luar itu wah jamik gitu ya, baik, suci, rohani gitu ya, pelayanan gitu ya. Nah ini kontrasnya ya adalah kelompok para pendosa ya. Ini orang-orang siapa aja yang di kelompok ini ya? Ini jelas-jelas orang-orang yang terang-terangan melakukan dosa. Orang-orang yang wah kalau ngelihat siapa namanya? Oh itu si Matius ya. Itu apa mau cukai? Ya. Jadi orang-orang sekitar aja udah tahu apa dosa mereka gitu ya. Udah terkenal mereka dengan dosa-dosanya mereka. Mereka adalah orang-orang yang pastinya masuk di kategori jangan berteman sama mereka. Ya, jangan temenan sama mereka. Mereka itu orang-orang berdosa ya. Siapa mereka? Mereka adalah pemucukai, para pelacur, para pencuri, para pembohong. Pokoknya siapapun orang-orang yang jelas-jelas melakukan dosa dan memang dikenal sebagai seorang pendosa. Ini kan kontrasnya. Satu sisi kelihatannya baik rohaninya. Satu sisi ini mah udah jelas-jelas kelihatan berdosa. Tapi saudara, dua kelompok ini, dua golongan ini, meskipun terlihat kontras, meskipun terlihat berbeda, sebenarnya dua kelompok orang dalam Israel ini sama-sama menyatakan keadaan Israel saat itu. Yaitu apa? Mereka itu miskin rohani ya. Satu ngelakuin perintah tapi sebenarnya jauh dari Tuhan ya. Nggak benar-benar deket sama Tuhan hatinya. Kenapa? Kok bisa kayak gitu? Yaitu dia nggak ngerti kalau Tuhan itu pengennya berbelas kasihan. Tapi yang mereka lakukan adalah condemn. Jadi menghina, menghukum gitu ya, menghakimi ya orang-orang yang bersalah ya. Mereka nggak menunjukkan kasih dan belas kasihan yang Tuhan itu mau orang-orang Israel itu tunjukkan sebenarnya kepada sesama mereka. Lalu apa sih keadaan Israel saat itu? Sehingga mereka itu sama Yohanes itu disuruh bertobat. Selain tadi ya mereka itu miskin rohani ya. Yang kedua adalah Israel itu ternyata saat itu seperti domba tanpa seorang gembala. Waduh, jadi linglung, bingung ya. Terus mungkin saya bisa gambarkan kalau domba itu kan hewan yang bodoh ya. Mereka itu kalau mau cari makan, cari tempat yang aman itu perlu ada gembala. Kalau enggak, mereka nggak tahu itu tempatnya aman atau enggak. Jadi nyelonong aja pergi ya tanpa ngerti gitu ya. Nah ini bayangkan Israel itu seperti domba tanpa gembala. Mereka itu haus, menantikan ya.
menantikan kapan ada gembala itu datang. Saudara, sebelum Yohanes ini lahir ya, sebelum Yohanes ini kan Yohanes itu seorang, bisa katakan kita seorang nabi ya. Sebelum masa Yohanes ini ada dan mengatakan firman Tuhan ya. Saudara, kita lihat ya, ini kan zaman PB ya. Sebelum Yohanes ini ada, Israel itu ada dalam satu masa yang kita bisa sebut sebagai the silent years ya. Jadi masa-masa Tuhan itu memilih untuk diam, ya. Tuhan sama sekali gak ada ngomong ke Israel, gak ada bikin mujizat, gak ada utus nabi gitu ya untuk ngomong ya. Diam, benar-benar itu adalah masa-masa kegelapan. Selama berapa tahun? Ada yang ingat? Bukan belasan, bukan puluhan, tapi 400 tahun Israel itu seperti domba tanpa gembala ya. Tuhan memilih diam. Kalau dulu-dulu ya di zaman PL ya, seenggaknya ya Tuhan itu mengutus nabi untuk menjadi perantara ngomong ke orang Israel. Ini selama 400 tahun ya Israel tuh bener-bener kayak dalam masa kegelapan. Gak ngerti harus ngapain, bingung. Satu sisi mereka tuh sangat-sangat menantikan. Mereka tahu Tuhan itu berjanji kepada nenek moyang mereka. Tapi saat ini yang mereka lihat ya dalam masa penantian, mana janjinya Tuhan? Tuhan kok belum datang-datang? Mungkin udah lewat satu generasi ke generasi lainnya. Belum juga janji Mesias sang juru selamat itu datang. Belum juga ada nabi yang diutus. Jadi mereka hidup dalam masa penantian yang penuh dengan kebingungan, gelap, gak ngerti harus ngapain. Karena itu saudara, mereka itu sangat-sangat menantikan dan sangat berharap akan kedatangan Mesias. Ya. Dan saatnya, suatu hari, penantian panjang mereka itu terjawab. Ya, terjawab dengan ini ya. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis dan Lisanias raja wilayah Abilene, pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. Pertama kalinya ya, setelah 400 tahun Tuhan diam, akhirnya Tuhan mengutus seorang nabi di tengah-tengah Israel ya. Kenapa saya bisa bilang Yohanes itu sebagai seorang nabi? Saudara lihat di ayat yang kedua ya. Datanglah firman Allah kepada Yohanes ya. Firman Tuhan datang kepada Yohanes di padang gurun. Ini tuh kata-katanya sama seperti kitab nabi-nabi di zaman PL gitu ya. Di nabi-nabi sebelumnya di zaman PL. Biasanya untuk menyatakan kalau dia itu adalah seorang nabi, biasanya dimulai dengan inilah firman Tuhan yang datang kepada bla 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 gitu ya. Inilah firman Tuhan yang datang kepada misalnya Hosea bin siapa gitu ya. Atau misalnya bisa dikatakan firman Tuhan dikatakan melalui perantaraan nabi bla 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 gitu ya. Nah, ini kalimat yang seperti itu menunjukkan bahwa orang tersebut adalah orang utusan, nabi utusan yang dikhususkan oleh Allah untuk menyatakan firman Tuhan. Nah ini setelah 400 tahun Israel menunggu, Lukas sengaja mencatat firman Tuhan datang kepada Yohanes. Untuk menunjukkan apa? Hey Israel, masa penantianmu ini sudah berakhir gitu ya. Nabi datang, firman Tuhan datang lagi kepada Israel ya. Saudara, dengan ditulis demikian sebenarnya Lukas itu mau menekankan bahwa Yohanes itu benar-benar nabi yang diutus oleh Tuhan ya. Supaya kita bisa lihat ditambah lagi ya di Lukas pasal 1 ya. Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-16 ya. Di ayat yang ke-16 dikatakan bahkan ya ia akan membuat banyak Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang yang benar.
dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Jadi saudara, akhirnya masa penantian panjang Israel itu terjawab ya. Ini adalah nabi pertama setelah 400 Tuhan itu diam. Karena itu saudara, tidak aneh bila sewaktu Yohanes itu datang dan menyatakan khotbah, memberitakan khotbah ya, mengajar dan menyatakan bertobatlah dengan karismatik ya, dengan karismanya ya. Itulah mengapa tidak heran bila pelayanan Yohanes ini benar-benar memikat hati banyak orang Israel. Yalah, udah 400 tahun Tuhan gak pernah mengutus nabi. Tiba-tiba sekarang ada seorang nabi yang datang di tengah-tengah mereka. Ya, Yohanes menjadi salah satu orang yang cukup banyak mempengaruhi orang-orang Israel pada zaman itu. Dengan khotbahnya, dengan retorikanya membawa mereka untuk, ayo dengar, ya, dengar khotbahnya dari Bapak Yohanes. Banyak yang datang untuk mendengar pengajaran Yohanes ya. Jadi memang Yohanes ini adalah penggenapan dari janjinya Allah ya kepada Israel ya. Tapi saudara, sebenarnya selain penggenapan ya, selain penantian panjang, akhirnya sekarang ada nabi lagi di tengah-tengah Israel. Yang menjadi spesial adalah firman Tuhan yang disampaikan melalui Yohanes ya. Firman Tuhan yang Tuhan ingin sampaikan kepada Israel melalui perantaraan Yohanes, yaitu apa? Kabar baik. Ya. Mereka disuruh untuk bertobat dari cara hidup mereka yang lama, dan ketika mereka bertobat, Tuhan akan mengampuni kesalahan mereka. Saya akan bacakan ini khotbahnya, yaitu berita dari Yohanes ya. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Luruskanlah jalan baginya, setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan ya. Ini satu kabar yang membawa mereka, nggak heran membawa orang Israel itu mau datang dengar firman dari Nabi Yohanes ya, dari Yohanes Pembaptis ini ya. Kenapa? Satu sisi mengajak mereka untuk berbalik dari cara hidup mereka yang lama, yang berdosa, karena Tuhan akan mengampuni mereka. Kalau kamu berbalik, kamu mengakui kesalahan kamu, Tuhan akan mengampuni ya. Nah saudara, ini sama persis seperti nubuatan yang dikatakan di beberapa kitab di PL ya. Jadi kedatangan Yohanes dan juga pesan yang disampaikan oleh Yohanes itu persis seperti janji yang Tuhan itu nubuatkan, katakan beratus-ratus tahun dahulu ya. Salah satunya saudara di Yesaya pasal 40 ayat 3 ya. Yesaya pernah mengatakan ada satu nubuatan, mendekati Sang Mesias itu datang, Juru Selamat itu datang. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Ini yang menarik ya, baik Yohanes maupun di Yesaya ya, ada dikatakan padang gurun. Saudara, kalau misalnya kita adalah orang Israel ya, yang sudah punya bayangan, udah di luar kepala ya, cerita tentang nenek moyang, ketika dikatakan di padang gurun, orang Israel itu pasti akan langsung ngeh tentang apa? Tentang perjalanan keluarnya nenek moyang mereka dari tanah Mesir ya, peristiwa Exodus, peristiwa keluaran ke tanah perjanjian ya. Jadi sebenarnya ini adalah satu ketika Yohanes dan juga Yesaya mengatakan persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Inilah satu pengingat kembali akan momen di mana Tuhan itu menuntun bangsa Israel
keluar dari tanah perbudakan menuju tanah perjanjian. Dan saat ini juga sama. Dibawa melalui padang gurun. Keluar dari apa? Perbudakan dari dosa. Dari hidup yang lama. Kedatangan Mesias ini bukan hanya membawa Israel menjadi satu bangsa yang merdeka. Satu bangsa yang pulih seperti dulu zaman Daud, zaman Salomo. Enggak. Kedatangan Mesias ini adalah membawa Israel dan juga Israel yang baru ya kita ya. Keluar dari tanah perbudakan dari dosa kepada kehidupan yang kekal. Terus apalagi kitab yang pernah menyinggung, yang pernah sama-sama mengatakan juga ya soal kedatangan Yohanes ya, nabi yang akan membuka jalan bagi Mesias. Di Maleakhi pasal yang keempat dan kelima, ayat yang kelima. Dikatakan, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anaknya kepada bapak-bapaknya supaya jangan aku memukul bumi sehingga musnah. Saudara, kedatangan dan juga pesan pelayanan Yohanes Pembaptis itu bukan hanya sekedar penggenapan ya. Penggenapan akan nubuatan yang terdahulu ya. Akan ada nabi yang mendahului kedatangannya Sang Mesias. Tapi juga itu adalah satu pertanda ya. Bahwa janji Tuhan itu tergenapi ya. Bahwa sebentar lagi penantian panjang itu akan terjawab ya. Dengan kedatangannya Yesus. Lahirnya Yesus ya. Surah Lukas itu sengaja memulai perjalanan kisah pelayanannya Yesus itu dengan Yohanes Pembaptis. Dalam pikirannya Lukas, peran Yohanes Pembaptis ini sangat penting. Untuk apa? Untuk mempersiapkan orang-orang Israel ya. Mempersiapkan orang-orang Israel untuk apa? Menerima kebenaran yang sejati ya. Yaitu Mesias yang datang. Yesus yang datang sebagai juru selamat mereka. Ya. Jadi saudara, sebenarnya sekarang ketika kita berbicara tentang mempersiapkan diri akan kedatangan Tuhan, surah Natal itu sebenarnya menjadi pengingat buat kita ya. Kedatangan Tuhan, Natal yang sekarang ini sama-sama kita akan sama-sama persiapkan ya. Sebenarnya bagi saya itu adalah mempunyai dua berita ya. Yang pertama, Natal atau kedatangan Tuhan di tengah-tengah setiap kita itu adalah berita anugerah ya. Itu adalah berita anugerah, berita penggenapan, berita pengampunan. Tuhan akan mengampuni setiap orang yang datang kepada Tuhan, mengakui dosa dan menerima Tuhan sebagai juru selamat. Tapi yang kedua, saudara, itu adalah itu memiliki arti ya, bahwa Tuhan itu menggenapi setiap janjinya ya. Ini janji Tuhan akan datangnya Yohanes, janji Tuhan akan datangnya Mesias, itu udah dari berpuluh-puluh, beratus-ratus, bahkan beribu-ribu tahun yang lalu, dan akhirnya sekarang Tuhan genapi. Dan ketika Tuhan mengatakan bahwa Dia akan datang yang kedua kalinya, itu harusnya menjadi pengingat bagi kita bahwa Dia pasti juga akan datang dan menggenapi janji Tuhan. Dia akan datang kedua kalinya. Janji Tuhan yang ini aja ya, yang Mesias datang, Tuhan genapi. Ketika Tuhan bilang Dia akan datang kedua kalinya, pasti itu juga akan tergenapi. Jadi saudara, ketika kita memperingati atau kita menyambut Natal ya, kedatangan Tuhan, itu bukan cuma satu kabar bahagia doang, tapi satu pengingat buat kita yang sekarang ada dalam masa penantian. Penantian apa? Kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Ya, inilah masa penantian, pengingat kita ini sedang menanti kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Dan saudara, dalam masa penantian ini pun beritanya tetap sama. Bertobatlah, sebab kerajaan Tuhan sudah dekat. Tuhan meminta setiap umatnya itu untuk berbalik dan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, kehendak Tuhan. Surah Natal mungkin biasanya kita menganggap ya itu berita
sukacita, kasih, pengharapan. Tapi jangan lupa, itu juga sebagai suatu pengingat ya. Pengingat buat kita bahwa nanti Tuhan juga akan datang yang kedua kalinya. Ya. Dan saudara, dalam masa penantian kita ini mari kita mempersiapkan diri kita akan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Tuhan meminta untuk kita apa dalam masa penantian ini? Untuk sama-sama tetap kita juga bertobat. Mungkin saudara bertobatnya berbeda dengan yang awal kali waktu pas lahir baru ya. Saudara, kita sekarang yang ada dalam Kristus, kita apakah tetap perlu bertobat? Iya, perlu ya. Saudara, pertobatan itu harus terjadi setiap hari. Supaya apa sih? Apa sih goalnya? Supaya kita semakin serupa dengan Tuhan. Ketika Tuhan datang nanti, Tuhan mendapati kita, cara hidup kita itu serupa dengan Tuhan. Bukan supaya kita diselamatkan, kita udah selamatkan ya. Tapi saudara, orang-orang yang benar-benar lahir baru, orang-orang yang benar-benar sudah diubahkan hatinya oleh Tuhan, kita tuh pasti pengen cara hidup kita, kehidupan kita sehari-hari juga berubah. Ya, makanya kenapa dalam masa penantian ini, mari kita sama-sama persiapkan diri kita dengan apa? Terus bertobat setiap hari, mengalami kedalaman rohani ya. Bertobat itu ada satu ya buku yang mengatakan pertobatan itu adalah benar-benar perubahan arah ya. Dari yang sini langsung berubah jadi ke sini gitu ya. Berubah pelan-pelan ya, nggak langsung sih ya. Berubah pelan-pelan jadi arahnya itu kepada Tuhan. Kalau dulu sewaktu manusia lama, kita masih hidupnya buat diri sendiri, uang, kesenangan diri. Ketika orang yang ada dalam Tuhan, harusnya mindsetnya itu kepada Tuhan, berubah ya. Cara hidupnya berubah, orientasinya berubah menjadi kepada Tuhan dan mengasihi apapun yang Tuhan kasihi. Nah, sekarang pertanyaannya saudara, dalam masa penantian ini ya, penantian kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, bagaimana cara hidup kita? Ya. Kalau kita memang benar-benar sudah hidup dalam Tuhan, kita pasti akan berusaha untuk hidup, berorientasi, terus mengejar kepada apa yang Tuhan mau. Sama seperti yang Paulus katakan ya, dalam masa penantian ini pun bukan artinya kita, oh ya, leha-leha ya, yang penting saya sudah selamat kan. Enggak pernah diomongin di dalam perjanjian baru ya, seperti itu ya. Bahkan Rasul Paulus pun sering kali dalam surat-suratnya mengatakan untuk kita menanggalkan manusia lama kita, kebiasaan lama kita, dan mengarahkan hidup kita kepada Kristus. Mengenal Dia dan kesempurnaannya Dia. Itu yang harus menjadi utama. Dalam Galatia 5 ayat 24 sampai yang ke-25. Barang siapa, kalau kamu ya, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Jadi saudara, dalam masa penantian panjang ini, penantian kita akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, Natal itu juga harus kita lihat sebagai pengingat. Iya, Tuhan pasti akan menggenapi kalau Dia akan datang. Dalam masa penantian ini, ayo sama-sama kita terus mengarahkan hati kita, hidup kita kepada Tuhan. Sehingga nanti ketika Dia datang, kita didapati sebagai miliknya, hambanya yang baik dan setia. Ya. Terus saya bayangkan ya, pertobatan itu seperti sekalipun ya kita sudah dalam Tuhan ya. Sekalipun kita sudah tidak lagi ada dalam kuasa iblis atau dosa atau maut ya. Tapi saudara, godaan dosa itu tetap kuat, tetap besar, membawa kita untuk terus jatuh. Saya bayangkan ya, godaan dosa yang membuat supaya kita jatuh. Itu seperti kita itu lagi berusaha untuk naik eskalator, yang eskalatornya itu turun, gitu ya. Jadi susah banget ya mau naik ya. Kita tuh berusaha untuk naik sekuat tenaga karena eskalatornya turun,
capek, turun lagi, mungkin udah sampai atas, dibawa lagi oleh godaan dosa, turun lagi ke bawah. Dan bisa kita jatuh berkali-kali dalam masa penantian ini. Tapi saudara, kabar baiknya adalah, dalam masa penantian ini, sekalipun ya, kita berusaha terus misalnya jatuh gitu ya. Kabar baiknya adalah, kita itu tidak berusaha sendiri dengan kekuatan kita atau kuasa kita. Tapi kita menjalani hari-hari pertobatan ini dengan anugerah dari Tuhan. Ya. Tuhan itu bukan mau hasilnya, yang penting kamu berhasil ngelakuin dosa, bukan. Tapi sebenarnya Tuhan itu menikmati proses berjalannya kita bersama dengan Tuhan. Jadi saudara, dalam masa penantian ini, dalam masa kita setiap hari terus berusaha mengalami pertobatan dari setiap godaan dosa, kebiasaan lama kita. Saudara, ingatlah, kita harus mempersiapkan diri kita untuk kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Dan dalam masa penantian ini, kita nggak sendiri, Tuhan bersama dengan kita dalam proses kita melangkah. Saya akan menutup firman Tuhan kita pada hari ini. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bila pada minggu Advent yang pertama ini, kami boleh sama-sama diingatkan tentang satu kabar sukacita, penggenapan akan kedatangan Tuhan di tengah-tengah setiap kita, di tengah-tengah setiap umat berdosa. Namun Tuhan, pada hari ini juga kami sama-sama diingatkan akan satu berita, bahwa kami juga harus mempersiapkan diri kami. Bahwa Natal juga menjadi satu pengingat bahwa nanti akan ada datang masa, akan ada masanya Tuhan. Engkau datang yang kedua kalinya di tengah-tengah setiap kami. Dan biarlah dalam masa penantian kami akan kedatangan Tuhan yang kedua kali ini Tuhan, kami terus berusaha bertobat setiap hari, mengarahkan hidup kami, pikiran kami, perilaku kami tertuju kepada Tuhan. Pimpinlah setiap kami Tuhan. Biarlah kami boleh mempersiapkan diri kami dengan baik, menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kepada Tuhan yang kita peringati kelahirannya dan yang kita nantikan kedatangannya yang kedua kali, mari saat ini kita memberikan persembahan syukur kita yang terbaik kepada Dia. Bapak Ibu, saudara-saudari dapat memberikan persembahan dengan memasukkan uang persembahan ke dalam amplop persembahan ataupun dengan scan QRIS yang ada di layar. Dan bagi yang telah memberikan di dalam amplop bisa menyerahkannya nanti untuk diserahkan di gereja pada kebaktian onsite. Jemaat yang terkasih, sebuah himne yang indah yang ditulis berdasarkan Filipi 3 ayat 7-9, di mana kehidupan Paulus berubah total setelah bertemu dengan Yesus. Bagi Paulus, apa yang dulu menjadi suatu keuntungan bagi dirinya, kini semua keuntungan itu menjadi kerugian. Dan bukan selesai sampai di situ saja, tapi Paulus mengatakan itu semua adalah sampah karena dia telah memperoleh Yesus Kristus. Di masa Adventus ini, Paulus mengajak kita semua untuk masuk di dalam gudang rohani kita, untuk mencari dan membuang segala sampah yang ada di sana. Saat ini masih adakah sampah kesombongan atas jabatan, posisi, kekayaan, dan pencapaian yang kita punyai hari ini? Atau masih adakah sampah kebanggaan diri, yaitu merasa diri paling suci, paling rohani, dan lebih hebat dari orang lain? Atau bahkan adakah sampah kepentingan diri sendiri, di mana semua yang kita lakukan dan yang kita bicarakan ujung-ujungnya adalah demi mencari keuntungan, demi kepentingan diri sendiri? Masa Advent adalah masa penantian yang harus kita isi dengan pertobatan. Mari
persiapkan diri kita dan jadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. KPPK 318. Yesuslah hidupku. Kulihat bintang ciptaannya, akan keagungan sabdanya. Walau dia mengatur alam, apa artinya? Kelahirannya ku rayakan, karena ada dalam sejarah. Datang membebaskan manusia. Apa artinya? Akhirnya ku bertemu Tuhan, aku rasakan anugerahnya. Dia bukan Tuhan yang tinggal jauh dari aku dan yang mengabaikanku. Kini aku ditemaninya dan ku selalu dijaganya, memimpin sepanjang hidupku. Yesuslah hidupku. Akhirnya ku bertemu Tuhan, aku rasakan anugerahnya. Dia bukan Tuhan yang tinggal jauh dari aku dan yang mengabaikanku. Kini aku ditemaninya dan ku selalu dijaganya, memimpin sepanjang hidupku. Yesuslah hidupku. Yesuslah hidupku. Yesuslah hidupku. Ya Tuhan, sumber kehidupan kami, kepadamu kami bawa dan serahkan persembahan syukur ini bagimu ya Tuhan. Kami mohon berkatilah dan terimalah ya Tuhan persembahan kami ini sebagai tanda setia kami yang memberi diri bagi kemuliaan-Mu. Ajarilah kami mewujudkan perilaku yang sesuai dengan firman-Mu dalam panggilan hidup kami, baik dalam hidup berkeluarga, bergereja, dan bermasyarakat, sehingga melalui hidup kami itu boleh menjadi kesaksian dan menjadi berkat bagi sesama kami. Pakailah gereja-Mu agar dapat mengelola persembahan ini di dalam kebenaran dan kasih-Mu, ya Tuhan, untuk menghadirkan kehidupan di dalam masa-masa sulit seperti ini, sehingga karya-Mu yang ajaib menjadi nyata dan nama-Mu dipermuliakan, kini dan selamanya. Ini doa kami ya Tuhan, yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, Ketiga
Mari saudara-saudara sama-sama kita terima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya kasih yang sempurna dari Allah Bapa, anugerah dan pengampunan dari Yesus Kristus, tuntunan dan damai sejahtera dari Allah Roh Kudus, menyertai setiap kita dari hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kalinya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Silakan mengambil waktu teduh. Ibadah telah selesai. Tetap jalankan protokol kesehatan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.